Hai, ini gue Reza. Gue mau share hari ini soal gimana gue belajar sistem yang gue bikin untuk gue bisa menjalani hari-hari sebagai mahasiswa ya, sebagai pembelajar. Dan ini sistem yang gue udah coba selama paling nggak setahun dari gue bikin pertama. Bikin pun ya ngambil dari inspirasi dari tempat lain ya, dari bikin terus akhirnya gue utak atik gimana sampai dia cocok sama cara kerja gue, sama alur, akhirnya jadi sistem yang eh, cocok untuk gue pakai sehari-hari, yang cocok dengan karakter gue untuk belajar. Nah, ini gue mau share bukan untuk ditiru plek 100%, tapi bukan juga dilarang ya. Kalau mau ditiru ya boleh, tapi maksudnya sebenarnya lebih ke kalau video ini bakal jadi inspirasi buat kalian bikin sistem untuk kalian sendiri. Karena sistem itu, keberaturan itu, order itu bakal berguna banget untuk kita secara psikologis, untuk bantu kita punya eh, apa keberaturan dalam kita belajar. Jadinya karena kita tahu apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita kerjain, alurnya kayak gimana, abis ini apa, abis ini apa, abis ini apa. Makanya kita tahu harus ngapain waktu kita belajar itu. Akhirnya sistem ini eh, jadi membantu banget buat gue sejak gue mulai gunain. Nah, eh, gue bakal share pertama itu soal softwarenya nanti. Lalu yang kedua soal basic sistemnya ini. Lalu yang ketiga nanti sistem yang gue bangun di atas sistem yang basic tadi. Jadi basic ini nanti sebagai yang basicnya doang, foundation principle-nya. Nanti ini bakal jadi sistem untuk ngebantu basic system yang ada tadi. Jadi yang pertama soal softwarenya, software yang gue gunain itu ada dua. Yang pertama itu Zotero. Zotero ini karena gue pakai Linux ya, jadi Mendeley itu nggak bisa gue gunain, jadinya gue pakai yang ada, gue pakai yang bisa gue pakai, Zotero. Nah, kita bisa belajar sendiri lah kalau soal Zotero ini. Nah, yang gue mau share adalah software yang namanya Obsidian. Obsidian ini sebenarnya note taking app, software untuk bikin catatan aja. Dia itu simple banget sebenarnya, tapi yang enak dari software ini adalah dia bisa customizable. Jadi kita bisa atur eh, entah tampilannya, susunan ini file nih, ini search bar, sama ini tag, nanti gue bakal jelasin lebih lanjut. Jadi apa bisa kita atur gitu loh tampilannya dan macam-macamnya supaya pas sama kebutuhan dan keinginan kita. Nah, yang lebih keren itu dia punya tampilan graph view ini. Ini yang sebenarnya keren-kerenan aja sih, cuma kayak bikin niat belajar gitu loh. Walaupun dia nggak punya nggak punya titik fungsional yang begitu penting, tapi paling nggak dari sini bisa kelihatan gimana progres kita, gimana ilmu kita itu bersambungan satu sama lain. Tapi gue nanti akan lebih lanjut jelasin soal itu. Balik ke yang tadi, sistem gue itu jadi ada dua layer paling nggak. Basic sistemnya tuh begini. Ini basic sistemnya. Pertama, gue akan mulai dari building blocks-nya dulu. Dari unsur-unsurnya, unsur-unsur utamanya itu sebenarnya ada tiga jenis. Yang pertama itu referensi. Yang referensi ini itu ya dari buku, jurnal, artikel,
dari sumber-sumber yang bisa gue pakai untuk jadi eh, sumber akademik gitu. Karena kan gue pakai sistem ini untuk akademik gue. Sebenarnya orang-orang lain kalau lu lihat di YouTube itu bakal gunain referensinya itu dari macam-macam, dari artikel eh, apa Medium lah, artikel atau video YouTube atau dari mana segala macam itu mereka juga bisa gunain di referensi ini. Tapi karena gue pakainya untuk akademik, jadinya sumber-sumber yang gue gunain itu sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu loh. Jadi buku, jurnal, proceeding lah, eh, apalagi artikel-artikel dari Nature misalnya atau apa segala macam itu yang gue masukin ke referensi ini. Habis referensi itu ada lagi namanya yang gue namain tuh Atom. Kenapa gue namain Atom? Karena dia itu isinya cuma one singular simple form of idea. Jadi satu ide simple, satu ide sederhana yang ya sesimpel mungkin gitu loh. Misalnya gue punya di sini contohnya. Ada dua contohnya nih. Abraham as a representation of an ideal Israelite. Nah, ini catatan gue soal Abraham. Abraham itu ternyata dia gambaran dari seorang Israel yang ideal di zaman abad keempat atau kelima Israel kuno. Nah, ini dia satu ide kecil, satu ide sederhana. Abraham adalah representasi ideal Israel. Udah sederhana itu, ya kan? Dia nggak bisa dipecah-pecah lagi, sesederhana mungkin. Walaupun ya nggak harus sampai sederhana banget ya. Kita lihat yang ini nih, misalnya nih, Barat. Ini tulisan dari kanan Barat, masalah soal representationalism. Di sini gue nyatet Barat notice the problem in representationalism that it is limited in representing independent reality. Jadi representasionalisme itu sebenarnya terbatas waktu kita belajar sesuatu itu tuh nggak bisa sepenuhnya menggambarkan apa yang realitas sesungguhnya gitu loh. Ngomongin misalnya meja yang ideal, kita punya gambaran soal meja yang ideal itu kayak gimana. Di kenyataannya sebenarnya itu nggak sepenuhnya kayak gitu loh. Seorang presiden yang ideal kayak gimana, seorang pejabat, seorang guru, seorang kekasih yang ideal itu kayak gimana, representasi dari ya segala macam itu ternyata tidak ideal, ya kan. Nah, ini udah satu ide aja yang gue masukin, terus gue catat di sini. Nah, yang bagian penting kedua adalah di atom ini itu gue catat juga sumbernya. Jadi di bawah sini ada source-nya. Gue tulis ada Barat 2007 Meeting the Universal Way. Itu bukunya Karen Barat, dimana gue dapetin info ini. Juga ada kutipan langsung dari buku itu. Itu juga yang gue lakuin di sini. Gue ambil dari bukunya Corrigan, kan. Nah, terus itulah yang namanya Atom. Jadi satu ide yang simple, yang nggak bisa dipecah lagi, itu ide yang satu, itu atom. Makanya gue bilangnya atom, gue sebutnya atom. Terus si atom-atom ini kan ada banyak nih, nanti ada beberapa. Terus ini bagian yang penting yang kadang metode note taking yang lain itu nggak punya, yang ternyata mendukung banget buat kita belajar, yaitu yang namanya sintesis. Nah, sintesis ini itu adalah, kalau di sini gue catatnya, logical synthesis from two simple arguments.
Jadi ada dua simple argumen dari atom tadi, ada dua atom lah istilahnya nih kan. Terus dari situ gue sintesis ada satu eh, sintesis, satu gabungan, satu hasil pemikiran dari kedua info yang udah ada itu. Dua atau lebih ya, bisa lebih sebenarnya. Ada salah satu sintesis gue itu yang sampai 4 atom gue pakai untuk jadi satu sintesis. Nah, sintesis ini akhirnya kayak gini misalnya. Tadi kan Abraham itu representasi idealnya Israel. Terus Barat ngomong soal masalah representasionalisme. Habis itu, nah dari dua ini, oh kepikiran nih ada sintesis, ada ide bahwa karena proposisi pertamanya adalah Abraham itu representasi ideal Israel, terus proposisi keduanya itu atau argumen keduanya itu Barat itu punya masalah soal representasionalisme, maka konklusinya adalah Abraham tuh punya masalah kalau dia itu adalah representasi dan Barat ngelihat ada masalah di representasi, maka logisnya adalah Barat nanti kalau ngelihat religious figures kayak Abraham itu bakal ngelihat adanya masalah. Nah ini gue catat nih konklusinya, Abraham dan religious figure lainnya yang ikonik sebenarnya nggak sesungguhnya atau sepenuhnya merepresentasikan realitas keagamaan yang sesungguhnya gitu loh. Ini gue sebut ikonisme karena Abraham ini sebagai sebuah ikon, seorang ikon atau religious figures yang lain sebagai seorang ikon itu could extend to ideological figures and any populist iconic figures. Jadi nggak terbatas di Abraham aja, tapi di seluruh religious figures atau ideological figures, Che Guevara, terus siapa lagi yang itu, Hitler. Orang tuh punya pandangan yang ideal sekali soal satu orang, padahal sebenarnya orang itu nggak bisa sepenuhnya mewakili apa yang dia menjadi ikon itu. Misalnya Abraham menjadi ikonnya Israel. Abraham itu sebenarnya nggak bisa sepenuhnya merepresentasikan Israel. Orang Israel itu kan banyak, partikular kan. Nah, Abraham nggak bisa nih. Nah itu konklusinya gue dapat dari dua proposisi ini yang gue gabung. Dua atom ini yang gue sintesis menjadi satu konklusi. Nah ini yang penting, kenapa? Karena caranya kita belajar, cara otak kita belajar itu adalah dengan informasi yang diulang-ulang atau yang digunakan itu bakal punya koneksi. Jadi secara neurologis, secara syarafnya itu di otak kita, itu makin sesuatu itu disambungin dengan hal-hal lain, bakal makin gampang kita ngingetnya. Makanya ada penelitian yang bilang soal soal masalah memori, orang yang belajar banyak hal, sering baca, terus belajar musik, akhirnya dia punya plastisitas atau kekuatan otak itu yang lebih sehat lah daripada orang-orang yang belajarnya itu sempit. Akhirnya misalnya satu hal ini nih, Abraham ini kalau dilihat dari satu sisi aja, orang itu gampang lupa karena cuma dilihat dari satu sisi. Kalau kita gabungin, nah Abraham akhirnya kita ingat waktu kita ngomongin Barat, oh iya tuh gue ingat ada Abraham yang juga jadi masalah soal representasionalismenya. Jadi hal ini gue kira penting banget buat kita pelajarin. Nah ini kenapa gue jadiin dia di basic sistemnya gue. Basic sistemnya gue ini jadi prinsip, yang jadi foundation dari sistem belajar gue. Jadi tadi ada referensi,
dari satu referensi ini bakal jadi banyak atom, bakal jadi banyak informasi-informasi atomik ya. Nah, dari atomik ini bakal banyak sintesis-sintesis juga. Bahkan dari atom-atom yang beda referensi, atau bahkan dari atom yang sama referensinya. Nggak peduli, yang penting ada sintesisnya. Nah, sintesis ini yang bakal jadi bukti bahwa kita belajar itu nggak cuma nginget satu ini aja, tapi kita bisa nyambungin dengan informasi-informasi lain. Di situ yang bakal membantu kita untuk belajar. Nah, ini basic sistem gua. Jadi pertama sekali lagi referensi. Dari referensi itu kita baca nih kan. Kita baca di buku ini, di Corrigan, di Barat, kita dapat informasi ini satu. Jadi banyak. Abraham ini, Barat ini. Nah, terus dari dua informasi ini atau lebih kita jadiin satu sintesis. Nah, ini yang jadi basic sistemnya gua untuk belajar. Kenapa itu penting? Sekali lagi, asosiasi itu yang bakal bantu kita belajar. Asosiasi itu yang bakal bikin kita punya ide-ide baru. Karena sebenarnya kita bikin paper, kita bikin tugas apapun, itu ya soal ini aja, soal apa namanya, soal nyari-nyari sintesis baru aja sebenarnya. Ini kayak gini kan akhirnya udah bisa jadi satu ide paper nih, ide artikel kan. Ini dari hal-hal yang simple. Ini kenapa jadi gampang banget untuk kita nyari ide paper, kita nyari-nyari ide untuk tulisan dan macam-macam. Jadi kita bisa terbantu untuk kita belajar. Nah, setelah lama gue gunain ini, ternyata setelah nyari-nyari info lagi, nyari tahu gimana orang lain itu belajar juga, kemudian gue nemuin ada sistem yang baru nih, dimana yang gue namain compendium system. Nah, ini banyak nih kan, satu-satu ya. Nah, masing-masing atom sama sintesis tadi itu di dalam filenya sebenarnya itu punya title, punya tag. Nah, tag ini mungkin teman-teman dari sosial media itu lebih familiar, namanya tuh hashtag. Hashtag itu sebenarnya nge-tag atau nge-label satu posting tertentu, atau di kasus ini satu note tertentu itu dengan label tertentu. Misalnya tadi soal ini problem of representationalism in religious figures yang tadi ya, ini note ini itu sebenarnya punya beberapa tag yang gue kasih. Jadi gue kasih label Barat, Abraham, Judaism, representationalism. Keempat hal ini adalah hal-hal yang menurut gue itu nyambung sama catatan gue ini. Jadi kalau catatan ini misalnya Abraham itu ya Abraham, terus Judaism, terus Israel dan macam-macam. Ini soal Barat, terus representationalism, terus reality, atomic philosophy. Nah, itu jadi ada hal-hal yang nyambung sama note itu. Jadi kalau kita lagi nyari soal Judaism nih, kita juga ingat sama ini. Oh, waktu kita belajar Judaism bakal kita ingat, oh iya, gue pernah tahu soal masalah representasionalisme nih di religious figures. Nanti kita bakal keingat akhirnya. Nah, ini tag ini bergunanya untuk itu. Jadi masing-masing sintesis, masing-masing atom tuh bakal punya beberapa tag. Minimal tuh ada satu tag, karena kalau nggak ada tagnya itu nanti bakal bermasalah di sistem selanjutnya. Dan kan pasti ada topiknya, pasti ada tagnya, maka dari itu. Nah, ini gue kasih contoh sebagai penggambaran. Sintesis 1 misalnya punya tag 1 sama tag 3. Atom 1 ini punya tag 1 sama tag 2. Atom 2 ini punya tag 2 sama tag 3. Nah, ini gue gunain akhirnya di satu sistem yang namanya compendium. Nah, compendium ini
Compendium itu apa? Nah, ini gue mau jelasin lah sistem tag-nya eh, Obsidian ya. Ini di bawah sini. Di bawah sini ada nih di bawah sini ya, pojok kiri bawah. Itu ada gue kasih semua tag yang gue pernah bikin dari catatan-catatan gue. Jadi kalau ada soal Abraham nih, ada 2 tag. Oh, ada 2 note maksudnya. Ya, ini Abraham as representation tadi, terus nanti soal problem yang tadi. Nih, problem of representationalism tadi. Ini kan ada 2. Terus Mei Barat, ini ada 19. Macam-macam nih kan. Berarti apa? Berarti ada 19 note yang nyambung soal barat. Jadi gue kalau ingat barat, ada 19 note yang bisa gue pakai. Kalau misalnya gue mau belajar soal misalnya ini cosmopolitanism, ada 13 note yang bisa gue pakai untuk gue belajar lebih lanjut soal cosmopolitanism. Nih misalnya gue kasih lihat nih satu nih. Nih, cosmopolitanism itu inevitable. All society is subject to cosmopolitanism. Atau dia bakal ngilang gara-gara dia nggak bisa ngikutin perkembangan realitas global misalnya kayak gitu. Nah, ini banyak macam, ya kan? Nah, ini tag ini akhirnya berguna banget waktu kita belajar. Kita udah tahu nih mau belajar apa ya, note-nya udah ada yang kita buat gitu loh. Akhirnya gimana kita belajar itu topiknya itu udah ngumpul sendiri akhirnya. Misalnya nih yang paling banyak tuh soal religion ya, mana religion R religion. Nih religion ada 33 nih. Nih, kan ada 33. Banyak kan. Akhirnya ini kan nggak efektif juga kalau kita cuma pakai search bar ini. Akhirnya gue bikin namanya kompendium. Kompendium itu isinya apa? Isinya adalah satu tag itu gua jadikan satu note sendiri. Nah, ini nih. Semua note gua, ini ada Fraser, Tyler, Freud, positive correlation between belief, certainty, and well-being. Semua note gua yang bersambungan dengan religion, dia itu ada di sini. Tapi nggak kayak di sini, nggak kayak di search bar yang ngacak. Dia itu sudah gua susun dengan temanya masing-masing. Jadi kalau gue mau bikinin yang baru nih ya, misalnya yang gue belum ada tuh ini nih misalnya representationalism. Nih gue bikin baru ya, bikin new file representationalism. Nah, ini yang gua lakuin di sini sekarang itu udah advance ya, maksudnya ini bukan lagi penjelasannya, tapi bakal ada settingan tertentu untuk ngelakuinnya ini. Ini namanya template, jadi gue udah punya template, udah ada 4 template. Jadi kalau gue mau tulis referensi ya pakai yang ini, gue mau nulis atom ya pakai yang ini. Nah, sekarang kita mau nulis kompendium, bikin kompendium. Nah, ini udah otomatis di sistem gue ini segala note yang punya tag representationalism itu ada di sini semua, unsorted nih, belum disusun ya kan. Nah, ini setelah disusun nanti bakal jadi kayak gini. Gue susun sesuai sama topik yang ada. Misalnya ini yang barat,
Nanti segala yang barat ini, barat metaphysics of individualism, barat apa tadi, performative approach, dan segala macam. Jadi intinya gue pisahin ini misalnya Althusser, ini Althusser, three levels of reality representation. Nah ini Althusser ini ngomongin soal representasi realitas, Barat ngomongin soal problemnya representationalism. Akhirnya kan bisa gue jadiin satu nih, bisa gue bikin sintesis bahwa kalau Barat ngelihat Althusser, nulis Althusser, pasti ada masalah yang dipermasalahin. Nah tapi itu bakal lebih jauh ya, karena Althusser nggak sesimpel itu. Nah jadi itulah prosesnya. Jadi ada kompendium ini berasal dari berbagai macam berbagai macam sumber. Akhirnya kalau nanti gue buat nulis, misalnya gue mau nulis soal gimana agama sama secularism, gue udah punya dari Yale, dari Latour, dari Assad, dari Richard King, Masuzawa, dari mana lagi nih, ini ada Habermas segala, ini ada sintesis yang gue bikin juga. Akhirnya semua hal ini bisa gue tulis langsung soal influence of secularism to religion. Jadi dia memudahkan banget, akhirnya mau gue nulis sampai gue mati nanti, gue masih bisa pakai segala catatan gue ini. Jadi catatan itu nggak kemudian ngilang gitu aja, habis kita tulis terus kita lupa. Tapi catatan ini walaupun agak repot, tapi berguna banget untuk kita sampai kapan-kapan gitu. Nah ini akhirnya untuk menutup, nah ini kompendium ini akhirnya jadi gabungan dari berbagai atom dan sintesis. Kompendium ini yang akhirnya jadi puncaknya nih. Ini yang bakal jadi bahan jadi untuk kita bisa gunain dalam tulisan kita. Dia itu yang berasal dari yang tadi itu basic sistemnya kan, referensi itu bakal masing-masing ngeluarin atomnya. Atomnya ini bakal kita sintesis. Nah dari segala macam itu kita bikin kompendiumnya. Nah dari kompendium ini yang kita bakal punya departure point, punya titik berangkat dari mana kita bakal nulis segala macam yang kita mau. Nih soal panpsikisme misalnya ada definisinya, ada panpsikism and science, panpsikism and religion. Nah panpsikism and religion ini ada yang secara khusus lagi nyambung di Teilhard de Chardin, teologinya Teilhard de Chardin ini. Nah ini yang bikin gue gampang untuk belajar, ini yang bikin gue akhirnya dimudahkan untuk kuliah gue ini. Itu basicnya, tapi ini udah cukup, gue kira udah cukup jadi inspirasi lah buat kita semua untuk nanti kita mempermudah cara belajar kita. Yang penting kita punya sistem, yang penting kita punya cara, kita punya alur kerja, punya SOP lah istilah perusahaannya ya kan, supaya kita tahu waktu belajar gitu kita mau ngapain. Akhirnya makanya kalau gue belajar itu ya kayak gini aja nih. Nah jadi di kiri ada ini ngomong-ngomong gue delete dulu ya. Jadi di kiri itu ada catatan, ini gue new file. Di kanan ada bacaan gua. Ini gue lagi baca soal eco-cultural approach sama biocultural approach. Nah ini jadi misalnya gue dapat informasi di sini, udah langsung gue masukin di sini.
Nih misalnya di sini apa ya? Ini deh, biocultural diversity deals with hubungan antara biologi, culture, and linguistic diversity. Ya udah, sini gue tulis judulnya kan. Judulnya itu jangan yang nggak jelas karena apa nanti kita lihat dari luar tuh judulnya soalnya. Jadi pemilihan judul juga penting. Biocultural diversity deals with relationships between biological, cultural, and linguistic diversity. Nah, itu gue tinggal bikin template atom. Nah, gue kasih tagnya apa, ini kan biokultural, terus apa lagi, linguistic, terus culture, linguistic. Udah itu cukup 3 ya. Terus di sini gue note-nya biocultural diversity deals with the relationship between biology, culture, and linguistic. Cultural. Linguistic diversity. Udah, ini kan simple ya. Nah, terus ya udah bikin apa kutipan langsungnya kayak gimana. Karena apa? Karena kadang-kadang tuh apa yang kita ngerti sama apa yang dimaksud sama penulisnya itu kadang beda. Jadinya di atas ini juga penting. Di atas ini kita bikin sesuai ngertinya kita. Jadi ini bukti bahwa lu paham di sini di kalimat pertama. Nah, di bawahnya ini baru diversity deals with the inextricable linkage between biological, cultural, and linguistic diversities. Gitu kan, masukin tanda petik, terus kasih halamannya. Halaman berapa ini? Halaman 4. Source-nya dari gitu. Ini udah jadi atom, tinggal gue masukin ke foldernya atom. Selesai. Dia udah jadi salah satu atom baru. Begitu kira-kira gimana gue belajar, gimana gue bekerja. Nah, ini alurnya. Jadi tadi untuk recap, gue punya building blocks-nya ada 3, reference, atom, sama sintesis. Referensi itu ya referensi, utamain yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis kalau lu mau gunain itu untuk akademis. Terus atom, singular idea. Terus sintesis, gabungan dari beberapa idea. Terus akhirnya bentuknya jadi kayak gini, referensi, atom, sintesis. Terus masing-masing sintesis sama atom itu punya tag. Kalau referensi nggak usah ya, sintesis sama atom punya tag. Nah, tagnya ini yang bakal berguna untuk kita bikin kompendium. Kompendiumnya bakal kayak gini, dia punya apa, bakal kita susun sesuai kategori-kategorinya. Nah, ini bakal berguna untuk kita belajar. Jadi begitu kira-kira teman-teman sistem yang gue punya. Di berikutnya kalau kalian mau, gue juga bisa kasih apa demo lah, plugin apa aja yang gue pakai, terus template-nya kayak gimana bikinnya, nanti gue kasih. Kalau lo mau tinggal bilang aja ke gue, nanti gue bikinin lagi videonya.
Oke, sampai jumpa. Selamat belajar semuanya.